Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan Contentious Case tahun 2024 yang dibahas dalam ICJ mengenai aplikasi Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial antara Ukraina melawan Federasi Rusia. Saya Eva Rianti berperan sebagai Ketua Hakim. Saya Anissa Aurelia berperan sebagai negara responden atau Rusia. Saya Ataya Bintang Ramadhani berperan sebagai negara pemohon atau aplikan Ukraina. Saya Nidia Wadid Haroli. Di sini saya akan melaporkan mekanisme penyelesaian sengketa di ICJ. Pada Januari 2017, Ukraina menggugat Rusia ke Pengadilan Internasional atau ICJ dan meminta pengadilan untuk menetapkan langkah-langkah sementara atas dua pelanggaran perjanjian hak asasi manusia. Yang pertama ialah pendanaan terorisme yang melanggar Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau ISFT, di mana Ukraina menuduh Rusia mendanai dan mempersenjatai kelompok ilegal di Ukraina Timur sejak 2014 yang melakukan serangan teror terhadap warga sipil seperti menembak jatuh pesawat MH17 dan menyerang area pemukiman yang membunuh dan melukai ratusan warga sipil. Dengan melakukan hal ini, Rusia telah secara langsung melanggar pasal 2 konvensi. Lebih jauh lagi, Rusia telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyelidiki dan menuntut para pelaku pendanaan terorisme ini yang melanggar pasal 18 konvensi. Yang kedua ialah diskriminasi rasial yang melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau CERD. Di Crimea, Ukraina menuduh Rusia melakukan penindasan sistematis terhadap etnis Tatar Crimea dan etnis Ukraina dengan melarang Badan Perwakilan mereka atau Majelis dengan melabelinya sebagai organisasi ekstremis yang terbesar, menutup sekolah dan menekan juga membungkam para pemimpin, aktivis serta media independen mereka. Tindakan-tindakan ini merupakan bentuk diskriminasi rasial berdasarkan didefinisikan dalam pasal 1 konvensi. Ukraina meminta pengadilan untuk menyatakan Rusia bersalah, memerintahkannya untuk menghentikan semua pelanggaran dan memberikan reparasi penuh atas kedua pelanggaran tersebut. Federasi Rusia menolak seluruh tuduhan Ukraina yang dianggap tidak berdasar. Tuduhan di bawah ICSFT atau pendanaan terorisme. Rusia menegaskan bahwa konflik di Donbas bukanlah tindak terorisme, melainkan konflik bersenjata atau perang saudara. Dukungan Rusia terhadap masyarakat Donbas bersifat kemanusiaan, bukan pendanaan terorisme. Ukraina gagal membuktikan bahwa Rusia sengaja mendanai aksi teror. Menurut Rusia, Ukraina telah memperluas makna terorisme secara keliru untuk tujuan politik. Tuduhan di bawah CERD atau diskriminasi rasial di Crimea, Rusia menolak tuduhan bahwa kebijakan terhadap warga Tatar Crimea dan etnis Ukraina bersifat diskriminatif. Langkah-langkah seperti pelarangan majelis dilakukan karena alasan keamanan nasional, bukan karena alasan ras atau etnis. Rusia menyatakan bahwa kelompok etnis di Crimea memiliki hak dan kebebasan yang sama, termasuk dalam bidang budaya dan bahasa. Ukraina dianggap memelintir fakta hukum menjadi isu diskriminatif rasial. Kasus ini cacat hukum tidak memiliki dasar bukti yang kuat, merupakan bentuk politisasi hukum internasional oleh Ukraina. Mahkamah Internasional telah memutuskan kasus ini dengan mempertimbangkan secara seksama semua bukti dan juga argumen yang disampaikan oleh dua belah pihak, baik dalam tahap tertulis maupun dalam tahap lisan. Putusan ini bersifat final, mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dijadikan banding. Putusan ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu mengenai tuduhan pendanaan terorisme dan diskriminasi rasial. Yang pertama, mengenai tuduhan pendanaan terorisme. Mahkamah Internasional menolak klaim utama Ukraina yang menuduh Rusia melanggar kewajiban substansif karena menyediakan senjata seperti rudal kepada kelompok-kelompok di Ukraina Timur yang digunakan untuk kegiatan terorisme. Alasannya cukup teknis. Mahkamah menyatakan bahwa senjata bukan termasuk dana atau aset finansial sebagaimana yang didefinisikan dalam Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Jadi, di mata hukum konvensi ini, Rusia tidak terbukti mendanai terorisme secara materi. Namun, Mahkamah menemukan satu pelanggaran, yakni Rusia bersalah karena tidak mau melakukan investigasi terhadap tuduhan pendanaan terorisme yang diajukan Ukraina ketika Ukraina memintanya. Ini adalah bentuk pelanggaran kewajiban prosedural, yakni kewajiban untuk menyelidiki. Yang kedua yaitu mengenai tuduhan diskriminasi rasial. Mahkamah juga menolak hampir semua klaim diskriminasi rasial yang dituduhkan oleh Ukraina, termasuk pelanggaran organisasi Tatar Crimea, Majelis, serta tuduhan pembunuhan atau penculikan. Mahkamah berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak terbukti didasari oleh motivasi rasial atau etnis, melainkan didasarkan pada legislasi anti-ekstremisme Rusia. Akan tetapi, Mahkamah menemukan Rusia melanggar hak atas pendidikan dalam bahasa Ukraina. Bukti menunjukkan adanya penurunan yang sangat drastis dalam jumlah siswa yang bisa belajar menggunakan bahasa Ukraina. Dan Rusia
dinilai gagal mengambil langkah memadai untuk melindungi hak-hak ini. Untuk alasan-alasan ini, Mahkamah Internasional memutuskan 1. Dengan suara 10-5 menyatakan bahwa Federasi Rusia telah melanggar kewajibannya di bawah pasal 8 Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme dengan tidak melakukan penyelidikan atas tuduhan pendanaan terorisme yang diajukan oleh Ukraina. 2. Dengan suara 13-2 menolak semua klaim lain yang diajukan oleh Ukraina di bawah Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme. 3. Dengan suara 10-5 menyatakan bahwa Federasi Rusia telah melanggar kewajibannya di bawah Pasal 5 Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi Rusia rasial terkait hak atas pendidikan dalam bahasa Ukraina. 4. Dengan suara 15-0 menolak semua klaim lain yang diajukan oleh Ukraina di bawah Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Mengenai reparasi, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa dengan temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Mahkamah telah memberikan kekuasaan yang memadai bagi kerugian yang diterima oleh Ukraina dan oleh karena itu tidak akan meminta ganti rugi. Kesimpulannya, Rusia tidak terbukti melakukan pelanggaran besar yang dituduhkan oleh Ukraina terkait pendanaan terorisme substantif dan sebagian besar diskriminasi. Tapi, Rusia terbukti bersalah atas 2 pelanggaran penting, yakni gagal menyelidiki tuduhan terorisme dan gagal melindungi pendidikan berbahasa Ukraina. Sebagai konsekuensi, Mahkamah Internasional tidak memerintahkan ganti rugi uang, melainkan menekan bahwa Rusia wajib segera menghentikan kedua pelanggaran tersebut dan patuh pada kewajibannya di masa depan. Mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional ICJ. Mahkamah Internasional International Court of Justice ICJ merupakan organ judisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Mekanisme penyelesaian sengketa di ICJ berjalan dengan melalui beberapa tahapan utama. ICJ hanya bisa mengadili sengketa negara-negara jika negara-negara tersebut yang bersengketa sepakat atau memberikan persetujuannya untuk membawa kasus mereka atau persengketaan mereka ke ICJ. Beberapa tahap untuk persetujuannya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada perjanjian khusus atau special agreement, yaitu kedua negara sepakat untuk membawa sengketa mereka ke ICJ. Yang kedua ada klausul kompromisoria atau compromissory clause, sebuah pasal dalam suatu perjanjian internasional yang menyatakan bahwa sengketa di masa depan terkait perjanjian internasional atau investasi akan diselesaikan di ICJ. Inilah dasar yuridiksi dalam kasus Ukraina versus Rusia, di mana kedua negara adalah pihak pada konvensi ICSFT dan CERD yang berisi klausul semacam ini. Yang ketiga ada deklarasi opsional atau optional clause declaration. Negara-negara menyatakan bahwa mereka menerima yuridiksi ICJ secara wajib dalam sengketa dengan negara lain dan juga membuat deklarasi serupa. Yang terakhir ada forum prorogatum. Jika suatu negara memulai kasus melawan negara lain dan negara termohon tidak menolak yuridiksi tetapi mulai berargumen tentang substansi kasus, maka negara termohon dianggap telah menerima yuridiksi mahkamah. Lalu ada tahap kedua, yaitu tahap proses persidangan. Pada tahap ini, proses di ICJ terbagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama ada tahap tertulis atau written pass, yang tahap kedua ada tahap tulisan atau oral pass. Jadi pada tahap tertulis ini ada beberapa tahap lagi. Yang pertama ada memorial, yaitu negara pemohon atau applicant mengajukan dokumen yang berisi fakta-fakta, dasar hukum, dan tuntutannya. Lalu yang kedua ada counter memorial, negara termohon atau responden memberikan jawaban tertulis atas memorial, menyajikan argumen bantahan dan fakta-fakta versi mereka. Yang ketiga ada reply, pemohon dapat membalas counter memorial. Yang terakhir ada rejoinder, yaitu termohon dapat menanggapi reply tersebut. Lalu pada tahap lisan atau oral text terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada sidang dengar pendapat publik diadakan di Pass Palace Den Haag. Agen, penasihat hukum, dan advokat dari masing-masing pihak mempresentasikan argumen mereka di hadapan para hakim. Lalu para hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada kedua belah pihak. Tahap yang ketiga atau tindakan sementara, professional measures. Jika ada risiko bahwa hak adalah suatu pihak dapat dirugikan secara permanen sebelum putusan akhir dibuat, pihak tersebut dapat meminta mahkamah untuk memerintahkan putusan akhir atau tindakan sementara. Tindakan ini bersifat mendesak dan mengikat bertujuan untuk menjaga status quo. Ukraina telah meminta dan diberikan tindakan sementara dalam kasus ini. Yang keempat ada putusan atau judgment. Setelah fase lisan berakhir, para hakim akan berdeliberasi secara tertutup. Putusan akhir dibacakan di sidang ulang. Putusan ICJ bersifat final bagi para pihak dan tidak dapat diajukan banding. Yang terakhir ada pelaksanaan putusan.
Jika suatu negara tidak mematuhi putusan, pihak lain dapat membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB, yang dapat memberikan rekomendasi dan memutuskan tindakan yang harus diambil untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun pelaksanaan ini dapat terhambat oleh hak